Oke guys, kali ini kita mau cerita sedikit tentang seseorang yang katanya miliarder. Tapi itu sih bukan urusan kita kalau masalah dia banyak uang atau enggaknya. Cuman yang menjadi masalahnya sekarang, dia itu menyusahkan orang. Udah ditolongin, tapi malah dia bikin susah yang nolongin dia. Ini teman saya yang Nolongin. sudah nolongin dia. Dia udah minta tolong dijemput ke Denpasar, tapi dan setelah itu mau minta tolong nitip barang katanya di kos-kosannya dia. Benar begitu, Pak Cik? Ya, benar sekali. Nah, tolong cerita dulu bagaimana ininya. Jadi dia suruh saya jemput dia di Denpasar. Begitu saya jemput dengan baik-baik, bawa dia ke kos. Katanya sih cuma nitip barang sebentar, tapi ternyata malah 1 minggu tidur. Awalnya dia bilang ya nanti besok baru dia pergi. Besok sampai 1 minggu. Setelah 1 minggu, kutanya lagi sama dia. Kapan baru jalan? Dia bilang nanti hari Selasa. Berarti mau tambah minggu berikutnya lagi. Jadi ibu kos itu sudah nggak mau, benar-benar nggak mau sih, malas. Nggak dibolehin ya, lagi ditinggal di kosannya. Ya benar. Kalau saya sih ya aman, cuman ibu kos jadi mau gimana lagi? Harus mau tidak dia out dari kos itu. Yang paling menarik lagi dari tingkah lakunya seorang miliarder ini, karena ibu kosnya dia itu udah nggak bolehin tinggal di sana. Pertama itu masih diomongin dengan baik-baik, tapi dia tetap bilang kalau nanti anak buahnya yang akan datang ngambil barangnya dia. Tapi dia itu masih balik tidur di situ. Itu masalahnya. Dan ibu kos itu udah marah. Dan ketika ibu kos itu marah, barang-barangnya dikeluarin dari kamar, ditaruh di depan pintu kamar itu, terus dia marah-marah. Katanya kamu mau dilaporin polisi ya Pak? Nah, iya benar, dia mau dilaporin polisi, sama ibu kosnya juga mau dilaporin ke polisi. Wah, begitu aneh sih orang ini. Terus yang jadi pertanyaan juga yang ibu kosnya rasanya, katanya sih punya villa, masa mau tinggal di kosan ini, kosan sederhana aja, kan aneh kan orang itu. Dan kutanya sama dia begini, dia bilang villanya lagi renovasi. Kan omong kosong sekali orang itu. Dan setelah itu katanya begitu dia dikeluarin barang-barangnya dari kamar itu, dia nggak datang, malah dia marah-marah sama si Pace ini. Marah-marah sama si Pace, katanya dibilang barang-barangnya hilang, ada yang hilang di dalam. Mau dituntutlah dia ke polisi katanya. Dia itu nggak tahu diri, gimana seorang yang banyak uangnya, katanya seorang miliarder, tapi dia itu datang ke kos-kosannya dia itu kos-kosan yang kecil, kamar mandi di luar, gara-gara villanya direnovasi. Kenapa nggak nginap di hotel kalau dia memang seorang miliarder? Terus dia katanya mau dilaporin dia ke polisi katanya. Itu yang bikin saya jengkel. Dia mau laporin dia ke polisi, padahal dia udah minta tolong nginap di sana, nitipin barang di sana. Katanya pertama cuma nginap, tapi dia udah tidur di situ selama 1 minggu. Terus dia bilang itu bukan nginap. Nggak tahu diri itu orangnya. Dia malah mau dilaporin katanya si Garuda. Itu yang bikin saya jengkel. Jadi ini orangnya, dia itu udah salah. Kalau menurut saya dia itu sangat salah. Tapi dia itu nggak mau minta maaf, tapi malah serang balik. Dan dia tahu si Garuda ini tinggal di Bali, merantau dari Papua tinggal di Bali. Dia udah cari kerja sampingan narik Gojek, tapi malah mau dilaporin sama dia itu dengan hanya kayak gitu. Kalaupun barang-barangnya hilang, itu bukan salahnya si Garuda, itu salahnya dia sendiri yang nggak bisa jaga barangnya. Ngapain dia ditipin barang ke sana? Kenapa dia tidur di sana? Kalau dia mau jaga barangnya, dia harus stay di situ lah, nginap di hotel lah. Katanya orang kaya, punya villa. Tapi kenapa dia menyusahkan si Garuda, mau dilaporin lagi dia? Dia itu memang siapa? Dia mau nuntut itu siapa? Ini kalau dinaikkan ke pengadilan juga kita berani. Kita punya bukti-bukti semua screenshotannya ini. Oke, nanti kita buktikan ini, nanti bukti chat-chatannya orang ini dari satu persatu, mulai dari chat-chat awalnya orang itu ketemu. Kita akan buktikan nanti semuanya. Oke? Kalian tunggu kelanjutannya.
kita akan buktikan semuanya siapa si misteri X ini yang katanya miliarder tapi numpang di kamar kos-kosan yang sangat maksudnya jauh dari kemewahan lah. Tapi katanya dia seorang miliarder. Tapi numpang di kamarnya, tidur satu kasur bagi dua, sampai ini yang punya kos-kosan tidurnya itu sampai ngemojok-mojok dia itu gara-gara seorang miliarder itu datang numpang tidur di kamarnya dia. Katanya miliarder seperti apa? Mana ada orang miliarder yang kayak gitu. Oke, kita tunggu part selanjutnya. Kelanjutannya. Oke, guys.